Kembali lagi bersama saya untuk materi yang kedua. Materi yang kedua kita akan membahas tentang petaminda. Nah, ini jadi adalah terusan dari materi yang kemarin, yaitu menggunakan atau menerapkan logika dan algoritma komputer. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan membuat suatu langkah-langkahnya, yaitu membuat langkah-langkah, kalau yang bahasa sederhananya ya mind map gitu ya, mind map, peta pikiran gitu ya. Jadi ini nanti kita coba lihat bersama-sama. Nah, secara teoritis petaminda ini adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir dengan menggunakan petaminda. Nah, jadi ini salah satu prosesnya. Nah, petaminda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974. Cara kerjanya berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Nah, di otak kita itu ada berbagai macam cara untuk menyimpan informasi ya. Mulai dari yang terkecil sampai yang ya mungkin menyimpan ingatan masa lalu, ingatan tentang suatu kenangan gitulah. Nah, kalau kita belajar tentunya kita ini ya harus bisa untuk membuat ini suatu ingatan-ingatan kecil. Nah, ternyata di dalam otak kita ini menyimpan informasi dalam sel-sel syaraf dalam bentuk cabang-cabang. Coba teman-teman nanti lihat di YouTube deh, gimana cara kerja otak manusia. Nah, di situ akan tampak seperti pohon dengan cabang dan rantingnya. Oke. Nah, ini petaminda mempunyai sifat ini saatnya istirahat. It's time to have break. Oke, tapi kita lanjutkan ya. Nah, petaminda mempunyai sifat yang divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki. Bahasa sederhananya adalah membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat petaminda, peta pemikiran tentang suatu hal. Nah, petaminda ini bisa dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jadi, kalau petaminda yang manual, teman-teman menggunakan kertas sebagai media untuk menuangkan petaminda. Tapi jika menggunakan software, itu ada yang gratis. Nah, atau kalau bahasanya adalah berlisensi open source. Itu FreeMind atau Xmind. Nah, ini kalau yang online makanya www.mindmap.com. Saya ulangi ya, www.mindmap.com itu. Nah, Pak, contoh petaminda itu gimana toh? Sebetulnya hanya seperti ini. Jadi ini adalah yang utama, gitu. Apa yang ingin kita buat? Misalkan di sini untuk meminta jenis-jenis alat transportasi. Nah, ini dipisahin. Ada alat transportasi darat, ada air, ada udara. Nah, untuk yang darat contohnya apa ini? Sepeda motor, mobil, bus, dan seterusnya. Lalu untuk air, ini ada kapal. Lalu untuk udara, di sini ada pesawat, ada helikopter. Seperti itu contohnya. Nah, menurut Buzan, metode petaminda ini bermanfaat untuk merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Nah, itu dalam pembuatan petaminda secara manual, teman-teman bisa memberikan warna di situ. Bisa dikasih warna sehingga bisa bagus kelihatannya. Lalu yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jerat aturan ketika mengawali belajar. Nah, ini untuk mengatasi teman-teman yang mungkin kalau pegang buku sebentar nih ngantuk gitu ya. Pegang buku sebentar ngantuk. Nah,
Teman-teman silakan membuat ininya, ringkasannya, terus dibuat peta minda. Lalu yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Namanya saja peta minda, jadi tidak boleh ada hambatan. Boleh teman-teman bebas menggambarkan peta mindanya. Lalu membuat rencana atau kerangka cerita. Lalu mengembangkan sebuah ide, mengembangkan gitu ya. Jadi, saya punya ide nih, yuk dikembangin. Nah, ini pakai peta minda. Terus membuat perencanaan sasaran pribadi. Misalkan, ini masuk Mikael, di kelas 10 ini mau ngapain gitu ya. Kelas 10 mau ngapain di sini, kelas 11 mau ngapain, kelas 12 mau ngapain, seperti itu. Terus berikutnya, meringkas isi sebuah buku. Nah, ini. Jadi kalau punya buku yang panjang, ini teman-teman silakan diringkas pakai peta minda. Lalu peta minda itu harus menyenangkan dan mudah diingat. Nah, ini karena kan yang buat kamu sendiri ya kan. Nah, ini kalau dalam bidang pendidikan menurut Michalko, kegunaan peta minda yang pertama adalah memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Terus yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Yang keempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Ya, dari teori-teori tersebut kurang lebihnya hampir sama ya. Terus berikutnya, membuat peta minda untuk memvisualkan ide, ini bukanlah sesuatu yang sulit. Gampang sekali. Langkah pertama, teman-teman silakan membuat subjeknya. Nah, subjek ini dituliskan di bagian tengah peta minda. Contohnya ini. Nah, dibuat dulu nih. Apa yang mau dibuat, ya kan? Subjeknya. Liburan keluarga. Terus kalau sudah, buat cabang-cabang utama. Misalkan, kalau liburan itu mau ngapain, aktivitasnya, lalu perlengkapannya apa, siapa yang diajak, kemana tujuannya, ya kan? Terus dibuat 4 cabang utama. Nah, seperti ini guys. Jadi liburan keluarga, aktivitas, perlengkapan, tujuan, siapa. Nah, dari keempat cabang utama, teman-teman kembangkan cabang utama lagi. Ini, misalkan aktivitasnya, ini kalau yang di adat wisata berkuda, atau mungkin berenang, atau belanja, atau main bola, dan seterusnya. Lalu perlengkapan pendukung untuk aktivitas apa saja, gitu kan? Lalu ini siapa yang diajak? Nah, terus aktivitas perlengkapan siapa yang diajak ini? Kira-kira mau diajak kemana, gitu kan? Diajak kemana? Pantai kah? Taman kah? Gunung kah? Mall? Macam-macam. Seperti itu. Sangat sederhana membuat peta minda. Oke. Nah, gampang kan? Nah, kalau yang manual gimana Pak? Nah, ini contohnya. Ini dibuat di kertas, itu pakai spidol terus dibuat seperti ini. Ini bagus. Oke. Penjelasan mengenai peta minda seperti itu. Langkah berikutnya adalah saya memberikan tugas ke kalian. Ya. Tugas ini dikerjakan secara individu. Nah, tugasnya silahkan membuat peta minda dengan memilih salah satu dari tema berikut. Ada tema yang pertama, ilmu pengetahuan alam. Tema yang kedua, sosial dan budaya. Tema yang ketiga, perkembangan teknologi. Lalu yang keempat adalah sejarah dunia. Nah, peta minda tersebut dibuat di kertas ya. Nah, terus diwarnai biar bagus. Kalau sudah, di foto atau di scan.
lalu di-upload di Google Classroom. Nah, ini di-uploadnya adalah secara individu. Jadi masing-masing mengumpulkan, ya, masing-masing mengumpulkan. Seperti itu. Sampai di sini secara rasa cukup untuk penjelasan dan pemberian tugas Betaminda. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam Mikael. Sehat selalu. Berkah dalam. Tiap hari